Rekan-rekan mahasiswa semuanya, ini adalah video kedua di pertemuan ke-9 ini ya. Nah, di video pertama kita tadi membahas poin 1, 2, dan 3, dan video kedua ini membahas hanya poin 4, yakni struktur sedimen sekunder yang mencakup eh, deformasi, ya, ini proses fisika, ya, kemudian desiccation, ini juga proses fisika. 4.3 itu intrusi adalah proses fisika, kemudian modul itu proses kimia, concretion atau konkresi, ya, itu proses kimia, kemudian stilolites, ini saya masih belum tahu bahasa Indonesianya apa ya, itu proses biologi, kemudian boring itu adalah proses biologi juga. Nah, rekan-rekan mahasiswa, kita hanya fokus tentang struktur sedimen sekunder. Nah, apa yang membedakan antara struktur sedimen primer dan sekunder? Jadi ini penting diperhatikan. Mohon diingat-ingat, struktur sedimen primer itu adalah struktur sedimen, baik akibat proses fisika, kimia, biologi, yang terbentuk pada saat proses sedimentasi. Ya, pada saat proses sedimentasi. Sedangkan struktur sedimen sekunder adalah struktur sedimen akibat proses fisika, kimia, biologi yang terbentuk setelah, ya, saya ingati, setelah sedimentasi. Ya, jadi ada perbedaan dasar. Jadi ini perbedaan waktu. Ya, ya kalau saya ulangi lagi, kalau struktur sedimen primer itu adalah struktur sedimen baik karena yang terbentuk proses akibat proses fisika, kimia, biologi yang terbentuk saat sedimentasi, atau ada yang sedikit memodifikasi saat atau setelah sesaat proses sedimentasi. Nah, kemudian kalau struktur sedimen sekunder itu adalah struktur sedimen yang terbentuk akibat proses fisika, kimia, biologi yang terbentuk setelah proses sedimentasi. Ya, itu yang membedakan. Jadi itu hanya ya itu apa ya? Hanya waktu. Ya, jadi perbedaannya adalah saat atau setelah sesaat itu yang primer, kemudian sekunder itu setelah sedimentasi. Nah, struktur sedimen sekunder yang mau kita bahas ini adalah deformasi. Ya. Jadi, apa itu deformasi? Deformasi itu adalah misalnya Anda tahu ya, eh, saya ambil contoh ini kertas itu, ya. Awalnya mungkin bentuknya seperti ini, tapi karena dia terdeformasi, maka dia jadinya seperti ini, ya, begini, begini. Ya, ini tuh udah terdeformasi, terganggu dia, ya. Jadi sudah tidak lagi menunjukkan struktur aslinya. Mari kita lihat. Inilah contoh struktur sedimen yang yang termasuk struktur deformasi. Nah, ini ya, yang meliuk-liuk ini, ya, kalau Anda perhatikan, ini normalnya kan dia horizontal, ya. Tapi karena gaya tertentu, ya, karena proses tertentu, mengakibatkan dia meliuk-liuk ini. Nah, ini contoh deformasi. Ini kalau melihat lebih dalam, maka ini lapisan kan, lapisan di dalamnya, atau ini lamina lah, tapi tebal dari yang meliuk-liuk ini lebih dari 1 cm, ini lapisan. Jadi ini lapisan yang telah terdeformasi. Demikian juga ini nih, ya ini kalau kita gambarkan kan dia gini nih. Nah, itu seperti apa? Terlekukkan, ya. Ya, ini lapisan, lapisan yang sudah terlekukan. Ini juga sama. Ya, nih, ini sudah terlekukan. Nah, ini bahkan ini ada yang ekstrim begini. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh lapisan yang telah terdeformasi. Kemudian, nah ini contoh lain dari deformasi, ya. Nah, di mana letak terdeformasinya? Misalnya lapisan yang ini, ya. Ini ada lapisan yang, nah, ya, nah, spot-spot, ya. Ya, ini sudah terpotong begitu. Kemudian ini juga ini sudah ada putihnya ya. Ini artinya
Jadi kan dia aslinya lapisannya begini, nah kemudian dia terpotong di sini. Ya, ini juga. Jadi seperti ada sesar ini, ya. Tapi ini sesarnya terbentuk akibat pasca proses sedimentasi. Makanya disebut dengan struktur deformasi. Ini juga sama nih kalau Anda perhatikan, nih naik ini kan, nah, ya seperti terlipat. Nah, apalagi ini nih, ya ini ukurannya, ini yang bulat ini adalah palu geologi ya, itu ini. Maka Anda bisa membandingkan lah sekitar 30 cm. Maka ini lapisannya udah, ya, ini seperti terlipat itu. Loh, Pak, apakah ini bukan karena proses tektonik? Bukan, karena di sini horizontal masih. Ya, masih horizontal nih semua. Di atasnya horizontal, normal saja. Tapi di tengahnya ini sudah membentuk eh, apa namanya semacam liukan. Ya. Itu adalah akibat proses yang terjadi pasca sedimentasi. Ini juga sama ya. Mungkin terlihat sekilas biasa-biasa aja. Ya, ini ada lapisan yang berwarna putih ya. Kemudian ini agak abu-abu hitam begitu dan ini ada batu bara. Baik, apa yang terjadi? Seperti ini. Nah, ini semua terbentuk pasca sedimentasi ya. Nah, kemudian ini juga sama ya. Kalau kita Anda lihat gambar di atas mungkin wajar-wajar saja, tapi ternyata itu ada sesar di sini. Nah, sesar ini bukan karena proses tektonik ya. Ini karena proses sedimentasi karena beban ya. Ini ada batu bara di sini. Ya, batu bara ini nggak menerus nih, nggak ada sampai di sini, cuma semacam fragmen batu bara yang terisolasi di sini. Ya. Kemudian struktur sedimen sekunder yang akibat proses fisika yang lain adalah desiccation. Nah, desiccation itu apa ya? Kalau kita ngelihat ya ini ada dimensinya ya. Itu seperti tanah kekeringan. Ya, ini yang terjadi sekarang. Ya. Nah, ketika dia menjadi batuan sedimen, ya, ini kan yang terbentuknya ini ya. Jadi dulunya dia enggak retak seperti ini tidak, ya, tapi uh, apa plain gitu aja ya, normal saja. Tapi karena proses kekeringan, penguapan, makanya dia akhirnya retak-retak seperti ini. Nah, ketika dia menjadi struktur sedimen, ya, ketika dia membatu, maka kita nggak akan menemukan rongga-rongga ini. Rongga-rongga itu akhirnya terisi oleh material yang baru masuk ke sini, ya kan? Konsekuensinya kan begitu tuh, ya. Jadi misalnya, misal ada sedimen masuk ke sini, ya pasti ada sedimennya kan, pasti ditutupi. Maka dia akan mengisi rongga-rongga ini. Nah, rongga-rongga inilah yang mengisi ini dia jadinya seperti ya. Ini juga ya kalau misalnya ini ada sedimen yang masuk ya, menutupi dari permukaan ini dan atau ini, maka isinya ini kan masih terisi itu. Maka isinya adalah ini ya. Nah, itu desiccation. Kemudian intrusi ya. Jadi struktur sedimen sekunder yang terbentuk akibat proses fisika yang lainnya itu adalah intrusi. Pak, apakah sama dengan intrusi batuan beku? Ya, mekanismenya sama, menerobos. Ya. Nah, coba lihat, ini yang menerobos ini adalah batuan sedimen. Ya. Ini batuan sedimen, ini juga batuan sedimen, ini juga batuan sedimen. Ya. Eh, jadi, ya, ada satu proses di mana ketika proses sedimentasi ini terjadi, itu segera diterobos oleh satu sedimen di bawahnya, ya, itu yang belum, yang masih labil, akhirnya dia nerobos. Ya. Seperti Anda misalnya, eh, misalnya ini ya, ada satu di ember itu, ada air, ketika Anda, itu kan airnya masih, ya tentu labil ya, kalau sudah beku lain ceritanya, ketika masih labil itu ketika Anda melemparkan sesuatu itu kan pasti muncrat ya. Nah, muncratannya itulah yang membentuk intrusi seperti pada gambar yang Anda lihat ini. Ya. Kemudian struktur sedimen sekunder akibat proses kimia itu adalah nodules. Ya. Nodules itu
bola-bola beginilah ya. Nah, ini mengapa dia bisa ada di sini ya? Itu karena dia proses kimia ini akibat dari eh, perbedaan unsur kimia ya. Dari warnanya juga ini warna cenderung ke merahan gitu ya, kecoklatan. Nah, maka ini adalah akibat dari perbedaan konsentrasi eh, kimiawi ya, apa mineral. Kemudian concretion, ya, konkresi ya sebutannya itu struktur sekunder yang akibat proses kimia. Nah, ciri khasnya adalah konkresi itu dia seperti bawang ya, mengulit bawang itu. Nah, itu karena ya ini karena unsur kimia ya berbeda warna ini, mineral yang berbeda ya akhirnya dia terkonsentrasi di situ. Ya, secara kimia dia terkonsentrasi di situ ya. Akhirnya karena proses pelapukan dia membentuk seperti mengulit bawang seperti ini ya. Jadi kelihatan sekali ya dia seperti mengulit bawang. Beda dengan nodul tadi. Nodul tadi tidak menunjukkan pola ini, cuman dia sama-sama bulat tapi tidak menunjukkan pola ini. Ya, pola-pola yang konsentris ya. Kemudian stalolites ya. Ini proses kimia pada struktur sedimen sekunder. Nah, ini contoh ini saya dapatkan dari internet ya, berarti ini dari luar negeri dan sampai sekarang saya tidak bisa mengamati dengan baik ya yang ada di Cekungan Kutai. Ya karena apa? Kalau pelapukan tinggi di satu tempat, maka struktur-struktur yang begitu tipis seperti ini itu samar jadinya. Nah ini makanya saya ambil dari internet. Nah ini kelihatan sekali stylolites itu ya, dia menyertai dari satu lapisan. Ya. Ini seperti gigi ya, atau apa itu? Tebing-tebing lah ya, kalau Anda lihat dari samping misalnya. Ini kelihatannya ukurannya ya, jadi ini rata-rata sekitar 1, 2, 3, 4, 5 ya, tingginya ini ya, stelolatsnya itu ini. Jadi seperti ada yang turun ya, nah, ini juga seperti ada yang turun, kemudian ada yang naik ya. Nah ini dimensinya ya sekitar 5 sentian ya, 3 sampai 5 senti. Ini juga kalau lihat ini juga sama nih. Jadi ada yang turun, kemudian ada yang naik. Oke, ini karena ini proses kimia, ya, struktur sekunder. Ya. Jadi bisa jadi ya sebelum ada yang naik dan turun ini, ya ini sebenarnya di satu lapisan, satu bidang lapisan yang horizontal ya, tidak membentuk gerigi-gerigi seperti ini. Ya. Tapi karena mekanisme tertentu, ya karena beban, ya ada yang naik, ada yang turun kan biasa seperti itu ya. Apalagi lapisan yang dulunya dia sedimen yang kental, ya di bawah belum terkonsolidasi, di atas juga belum, maka dia ada yang menekan ke bawah, ya, ada yang menekan ke atas. Ya. Itu yang penyebab stylolites itu. Kemudian struktur sedimen sekunder yang terbentuk aktivitas biologi itu adalah boring. Ya. Nah, boring itu seperti ini. Jadi apa bedanya dengan burrow? Jadi kalau ini sudah jadi batu, ya, kalau Anda melihat burrow sama boring ketika melihat di batu, itu tidak mudah ya membedakannya ya, tidak mudah. Ya, karena kenampakannya burrow setelah menjadi batu atau boring menjadi batu ya sama-sama batu ya. Tapi itu hanya bisa kita lihat jika secara close up ya, dari dekat. Kalau kita perhatikan ya boring itu dindingnya ini tajam. Apa? Mulus maksud saya. Ya, mulus. Tapi kalau burrow dia relatif bergerigi. Tapi kalau mau lebih teliti lagi, itu bisa dilihat pakai mikroskop, pakai loop ya. Apakah mineral penyusun batuan yang telah diterobos oleh organisme ini terpotong juga? Ya, karena boring itu prinsipnya adalah sedimen itu sudah relatif terkonsolidasi dia ya. Kemudian ada organisme langsung dia ngebor ya. Atau bahkan sudah menjadi batu ya betul-betul sempurna terlitifikasi, ada organisme dia langsung mengebor. Nah, organisme kan memiliki kemampuan untuk itu ya, mengebor ya, untuk mungkin tempat tinggalnya ya. Ya itu. Nah, ketika dia nanti menjadi batu, ya itu ya ini mesti akan tertutup ini yang ya yang G ini jadinya adalah
seperti yang di sini nih. Nah, misalnya ya. Kalau ini sudah terisi, yang G ini jadinya adalah seperti gambar yang di bawah ini. Baik, baik rekan-rekan mahasiswa, saya kira itulah video kedua terkait dengan struktur sedimen sekunder, dan mudah-mudahan video 1 dan 2 ini bisa mencerahkan Anda ya terkait materi struktur sedimen dalam mata kuliah petrologi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.